wastelands through the highways, and on we'll Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Yes, yes, yes. Saya ada satu tepukan semangat untuk kalian bisa lebih semangat. Nah, mungkin beberapa orang sudah tahu tepukan ini, tetapi tidak apa-apa saya ulang lagi di tempat ini ya. Kalau saya mengatakan tepuk semangat, berarti kalian harus tepuknya seperti ini. Tepuk semangat, semangat, semangat. Oke? Ini waktu yang kelas kemarin ya, mudah masih ingat. Tapi tolong lebih semangat lagi, ya? Oke, saya mulai. Tepuk semangat. 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 Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kita harus tetap semangat ya, karena sampai detik ini kita patut bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah SWT, karena yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan, sehingga hari ini kita dapat bertemu di kelas untuk menerima materi kelanjutan dari pertemuan hari Rabu kemarin ya, yaitu seluruhnya duduk siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa. Sebelum kita memulai mata pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Duduk istirahat, gerak. Siap, terima kasih. Terima kasih ketua kelas. Selanjutnya saya akan melakukan absensi. Tolong menyahut ya ketika disebut namanya. Adelia Makfira, Akbar Tanjung, Hadir Pak. Dian Rati, Fitri Suci Ramadhani, Hadir Pak. Hasbullah, apa ya, Firwan. Ya, sebelum kita berlanjut ke materi yang akan kita bahas hari ini, saya ingin tahu dulu. Coba kita ingat-ingat apa yang sudah kita pelajari di hari Rabu yang lalu. Masih ada yang ingat materi apa yang kita bahas hari Rabu yang kemarin? Tentang apa? Sistem bilangan desimal. Apa sih sistem bilangan desimal itu? Satu orang mungkin? Sistem bilangan desimal itu apa? Tanya saya. Sistem bilangan desimal adalah sistem yang mempunyai yang terdiri dari 10 digit angka. Sistem bilangan desimal adalah bilangan yang terdiri dari 10 digit angka. Kita plus dulu pertamanya. Tujuan pembelajaran masih sama ya, ada 4 poin. Yang pertama, setelah pembelajaran kita hari ini, kalian diharapkan dapat menulis bilangan desimal dengan tepat ya. Kemudian yang kedua, setelah kita pembelajaran, kalian diharapkan dapat memahami bilangan desimal dengan benar. Kemudian yang ketiga, setelah kegiatan pembelajaran, kalian diharapkan dapat mengklasifikasi bilangan desimal dengan benar. Dan yang paling terakhir, kalian diharapkan dapat mengonversi bilangan desimal ke bentuk yang lain. Lanjut ke materi kita yang kemarin. Nah, untuk konversi bilangan desimal, seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa mengonversi bilangan desimal ke bentuk lain itu ada 3. Yang pertama, kita konversi menjadi biner yang sudah kita lakukan hari Rabu kemarin, dan yang hari ini akan kita lakukan adalah konversi desimal menjadi oktal dan konversi desimal menjadi heksadesimal. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, konversi desimal menjadi oktal, ya. Nah, untuk mengonversi bilangan desimal menjadi oktal, caranya sama dengan yang hari Rabu kemarin, yaitu kita harus membagi bilangan desimal. Cuma yang menjadi pembeda adalah
di sini kita akan membagi bilangan desimal itu menjadi dengan bilangan atau angka 8. Jadi bilangan desimal akan kita bagi dengan angka 8. Ya? Sampai di sini jelas atau ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Fitri. Kenapa harus dibagi 8? Pertanyaan dari Fitri. Pasti kita harus membagi angka desimal itu dengan angka 8, ya? Ada yang tahu jawabannya? Jangan ragu. Ya coba kata kelas silakan. Mengonversi bilangan desimal ke oktal harus dibagi 8. Mengapa? Karena sistem bilangan oktal merupakan sistem bilangan yang berbasis 8. Karena kita akan mengubah dari desimal menjadi oktal, maka kita harus membaginya dengan 8. Kenapa harus 8? Karena sistem oktal itu dia berbasis 8. Dengan pertemuan yang kemarin, ketika dia tidak habis dibagi dengan 2, maka kita harus kurangi dengan 1. Ya. Tetapi untuk oktal ini, dia kan kalau oktal kan dia terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Otomatis maksimal pengurangan yang kalian bisa lakukan adalah cuma sampai 7 saja. Tidak boleh dikurangi 8, tidak boleh dikurangi 9. Kenapa? Karena oktal nilai maksimalnya hanya sampai 7. Nah, contoh 152 yang berikut 10 atau desimal kita mau ubah menjadi bilangan oktal. 152 dibagi dengan 8. Ini sama dengan berapa? 19. Sisanya 0. Sekali lagi, dia bersisa 0 karena 152 itu bisa habis dibagi 8. Sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Bisa lanjut? Lanjut. Oke, lanjut. Sekarang dia bilangan berbasis berapa? 16. Dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A, B, C, D, E, F. Jadi untuk heksadesimal ini adalah 11, 12, 13, 14, dan 15. Kalau kita jumlah dari 0 ini sampai F, dia sebanyak 16 digit. Nah, sekarang coba kita lihat di layar proyektor di atas. Ada contoh 4821 ya. Ini ketahuan dia angka desimal karena ada angka 8 di tengah-tengahnya. Ya, kalau dibilang angka oktal tidak mungkin karena oktal cuma maksimal sampai 7 saja. Ya, kita lanjut. Ini seperti biasa video yang kemarin ya, lanjutan lagi. Untuk lebih memahamkan lagi kalian bagaimana caranya untuk mengonversi desimal ke oktal dan heksadesimal. Silakan diperhatikan sebetulnya. Bisa langsung skip saja. Jadi kita akan bahas mengenai desimal. Jika tidak pas dibagi 2, Ini masih bagi 2, kita cari bagi 8. Nah ini. Yaitu bilangan desimal dibagi dengan basis bilangan oktal, dan dibagi 8 sampai habis. Lalu jika ada sisa sebagi itu ditulis. Dan jika pas dibagi maka tulis 0. Nah, jadi jika ada pertanyaan kenapa harus dibagi 8, karena basis bilangan oktal itu digitnya 8. Begitu pula tadi bilangan desimal ke biner. Kenapa harus dibagi 2? Karena basis bilangan biner itu digitnya 2. Yang belakang jelas ya. Oke. Oke. Desimal pertama 385 kita bagi 8 sampai habis. 385 dibagi 8 hasilnya 48. Kalau sisanya. Jadi kita kasih soal latihan. Siap? Siap. Jadi masing-masing satu soal untuk satu konversi ya. Kemudian 61196 diubah menjadi 16. 61196. Silakan dikerjakan ya.
10 menit waktu kalian untuk mengerjakan. 10 menit berakhir, saya persilakan saya tunjuk atau persilakan yang mau 2 orang ya untuk mengerjakan soal latihan. Sekarang 276 normalkan dulu ya. 276 dikali 229 bagi 8 langsung 8 sama dengan 276. Toh ini kan koma, yang kau ambil adalah yang di depan koma sebelum koma, berarti berapa sinya ini 276. Tulis dulu. Ada 2 orang yang berani untuk tampil ke depan menulis hasilnya yang kalian sudah dapatkan pada papan tulis. Nomor 1 siapa yang mau ke depan? Oh ya ada, ya silakan deh. Ya silakan ya. Nanti kalau memang ada perbedaan antara yang kalian kerjakan dan yang dikerjakan sama di depan, sebentar. Tunggu dulu dia selesai. Bilangan desimal yaitu 2210. 2210 dibagi 8 hasilnya 276, sisa 2. Mengapa demikian? Karena 2210 tidak bisa dibagi 8, maka harus dikurang dengan 2 baru habis dibagi 8. Oke, lanjut. Untuk nomor 2 ada yang berani? Akmal, oke. Ketua kelas kita, silakan. Akmal. Akmal akan mengerjakan konversi desimal menjadi hexadesimal. Catat dulu ya. Silakan ada 4 dikali 16 hasilnya dikurangi dengan 61196. Itulah yang akan menjadi amal kita berupload. Ya, terima kasih Akmal. Jadi tadi sempat keliru ya jawabannya karena alasannya kalkulator lagi error, ada masalah dengan kalkulatornya. Tapi dengan cepat Akmal menyadari ada yang salah, ada yang apa yang tidak beres, jadi dia ganti kalkulator. Kerja yang didapatkan oleh teman tadi yang didapatkan ada berapa? 42. Kemudian Akmal F0C. Kita bisa pakai aplikasi kalkulator dari Microsoft Office ya. Ini kalkulator Office ya. Kalau di laptop kalian bentuknya masih seperti ini, masih standar. Kalian sisa ubah menjadi LKBD ya, lembar kerja peserta didik. Nah di sini oleh saya ada berapa lembar? Kalau saya nggak salah 5 ya, 5. Di sini ada tujuan pembelajaran kita. Kemudian di sini ada bagian identitasnya kalian, ada nama, NIS dan kelas. Kemudian soalnya ada di belakang. Soal itu ada 2 ya, saya bagi 2 jenis. Yang pertama soal pengetahuan berupa soal pilihan ganda. Kemudian untuk soal keterampilan yaitu berupa soal esai seperti ini. Ya, jadi ada untuk pertemuan kali ini saya bisa memberikan kesimpulan bahwasanya dalam kelas ini kalian sudah bisa memahami apa yang dimaksud dengan sistem bilangan desimal. Kemudian cara-cara konversi desimal menjadi binar, desimal menjadi oktal, desimal menjadi heksadesimal, kalian sudah paham. Oke, kalau seperti itu saya akhiri ya pertemuan kita untuk hari ini. Insya Allah hari Rabu kita ketemu lagi di jam ke mata pelajaran kita ya, jam yang kedua. Kita ketemu lagi untuk membahas tentang sistem bilangan binar. Ya, kalau desimal kan sudah habis hari ini. Hari Rabu kita akan membahas materi baru, yaitu tentang sistem bilangan binar. Meninggalkan kelas karena kita masuk ke lab ini dalam kondisi bersih. Berarti kita keluar juga harus dalam kondisi bersih. Sampah-sampah yang kalian hasilkan sendiri tolong diambil. Dan
Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Silakan berdoa. Sebelum kita mengakhiri mata pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Guru istirahat, gerak. Siap, terima kasih.